Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 716. Ia berkultivasi dengan keras hingga nyaris gila, sering menguji api dengan tubuhnya sendiri, berada di ambang hidup dan mati, menempa seni iblis api berkobar yang mengguncang bumi. Kemudian, ia dikenal sebagai Raja Iblis Api Berkobar, kekuatannya mengguncang langit, membuat semua iblis tunduk di hadapannya, dan para dewa serta makhluk abadi takut padanya. Lalu, kakak senior kedua Lotario Huo, lembut dan jujur, berpikiran luas dan welas asih bagi seluruh umat manusia. Ia memahami aspek ilahi dan kebajikan api, cahaya, kehangatan, pemurnian, dan kekuatannya yang memberi kehidupan, yakni bahwa api adalah awal peradaban dan cahaya harapan. Teknik abadi roh api yang ia kembangkan sungguh lurus, agung, dan mendalam, mampu memurnikan kejahatan dan memelihara segala sesuatu. Kemudian, ia mencapai posisi Raja Bintang Roh Api, menguasai wilayah bintang, menerima persembahan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan dipuja sebagai sumber cahaya bintang dan perwujudan cahaya. Pada titik ini, kepahitan di wajah Yaserling semakin dalam. Dan aku, Yaserling, terlalu bodoh dan pemahamanku biasa-biasa saja. Meskipun aku cukup beruntung untuk belajar di bawah bimbingan guru ternama, berdiri di samping dua jenius yang tak tertandingi, aku belum benar-benar memahami esensi api. Aku tidak memiliki pemahaman iblis seperti kakak tertuaku, yang bangkit dari abu untuk mendominasi dunia, dan aku juga tidak memiliki semangat yang saleh dan kebajikan seperti kakak keduaku, yang memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku hanya bisa berjuang menemukan jalan pedang dan apiku sendiri di bawah cahaya menyilaukan kedua kakak laki-lakiku, yang kemajuannya lambat. Ia mendesah, nadanya dipenuhi penyesalan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Yang lebih disesalkan adalah, tak lama setelah guru kami memberikan teknik-teknik dasar Dao kepada kami, yang telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi masa depan kami, beliau menyebutkan telah memperoleh beberapa wawasan dan perlu melakukan perjalanan melampaui batas kosmik untuk mengejar Dao tertinggi. Ia kemudian menghilang tanpa jejak. Kedua kakak laki-lakiku sangat berbakat. Bahkan tanpa bimbingan lanjut dari guru, mereka bisa mengandalkan pemahaman dan kesempatan mereka sendiri untuk maju dengan cepat, melintasi berbagai dunia. Yaserling menoleh ke arah Dev, matanya dipenuhi ketulusan, tetapi juga sedikit melankolis yang samar. Dan aku menjaga alam rahasia Liho ini, yang ditemukan oleh guruku di masa mudanya dan kemudian dimodifikasi oleh kakak tertuaku, Joshua Lee. Tempat ini awalnya adalah ruang aneh yang terbentuk oleh pecahan api primordial kacau yang jatuh di awal mula alam semesta, berisi hukum api paling primordial. Sebelum meninggalkan alam ini, kakak tertua saya mempercayakannya kepada saya, pertama-tama karena pertimbangan sekte kami bersama, memberi saya tempat yang aman untuk menetap dan memahami Dao api. Kedua, ia juga berharap saya dapat melindungi tempat ini, mencegah esensinya dinodai oleh orang-orang yang tidak layak dan menyebabkan bencana besar. Di dalam alam rahasia ini, mengandalkan wawasan kultivasi yang ditinggalkan oleh kakak tertua saya, serpihan bimbingan sesekali dari kakak kedua saya, dan energi elemen api tak terbatas dari alam rahasia ini sendiri. Setelah menghabiskan ribuan tahun, saya nyaris berhasil menggabungkan jalur pedang dan jalur api, menciptakan teknik pedang surga terbakar, dan baru setelah itu saya mendapatkan reputasi yang minim ini sebagai master pedang api surgawi. Tapi dibandingkan dengan dua kakak laki-lakiku yang telah menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menguasai hukum alam, kunang-kunang dibandingkan bulan, debu dibandingkan gunung, sungguh tak berarti, bahkan memalukan untuk disebutkan. Dev mendengarkan dengan tenang cerita Yaserling, pemahaman pun muncul di benaknya. Jadi begitulah kisah asal-usul yang rumit. Seorang guru yang misterius dan kuat, dua kakak laki-laki yang menempuh jalan yang sepenuhnya berlawanan namun keduanya mencapai puncak, dan seorang adik laki-laki dengan bakat terbatas namun teguh dalam tugasnya, berusaha mengejar ketertinggalan. Alam rahasia Lihuo ini merupakan harta karun sekaligus, sampai batas tertentu, tempat yang kompleks di hati Yaserling, tempat di mana kejayaan dan penyesalan terjalin. Karena alam rahasia Lihuo ini dipercayakan kepadamu oleh Raja Iblis Api Berkobar, mengapa kau menetapkan aturan yang begitu ketat, melarang orang luar masuk? Bahkan kami yang datang ke sini untuk mencari perlindungan hampir saling berhadapan dalam pertempuran? Dev bertanya, menyuarakan pertanyaan lain yang terus mengganggunya. Ekspresi Yaserling berubah serius, perasaan campur aduk antara emosi dan renungan sebelumnya lenyap, digantikan oleh kesungguhan. Ia menunjuk ke bagian terdalam dari alam rahasia, ke area di mana api paling kacau, seolah mampu mendistorsi dan menelan bahkan cahaya, lalu berkata dengan suara berat, ada dua alasan. Pertama,
Tempat ini dengan sungguh-sungguh dipercayakan kepadaku oleh kakak seniorku, Joshua Lee. Setelah menerima kepercayaan ini, aku, Yaserling, harus setia pada tugasku. Aku tidak akan membiarkan orang luar seenaknya menodai atau menghancurkan kemurnian dan integritas tempat ini. Aku juga tidak akan membiarkan sumber daya alam rahasia disalahgunakan dan dieksploitasi. Ini adalah janjiku kepada kakak seniorku, dan ini juga merupakan inti dari hati Daoku. Ia berhenti sejenak, nadanya menjadi semakin serius, bahkan diwarnai dengan sedikit kekhawatiran. Kedua dan yang terpenting, inti dari alam rahasia ini bukanlah surga kultivasi atau gudang harta karun biasa, melainkan tempat peristirahatan sejati dari pecahan api asal kekacauan itu, dan tempat di mana kakak senior saya meninggalkan sebagian warisan dan batasan aslinya. Tatapan Yaserling tertuju pada wilayah kacau itu, suaranya rendah. Sebelum kakak seniorku pergi, dia dengan tegas memperingatkanku bahwa api asal kekacauan itu adalah api primordial yang ada sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum pemisahan kekacauan primordial. Api itu adalah nenek moyang semua api, dan akar dari kehancuran dan penciptaan. Api itu ganas dan tak terduga, mengandung pecahan hukum yang jauh melampaui batas yang dapat ditahan alam ini. Mereka yang memiliki sumber api paling murni, memiliki tekad sekuat besi ilahi kekacauan, dan telah mendapatkan persetujuannya, boleh mendekati area terlarang inti. Kalau tidak, bahkan jika aku mencapai puncakku, aku pasti akan menderita serangan balik dari api asal. Paling banter, fondasi Daoku akan hancur total, membuatku lumpuh, paling buruk, tubuh dan jiwaku akan musnah, takkan pernah terlahir kembali. Ia mengalihkan pandangannya, menatap Dev, matanya dipenuhi kesungguhan dan peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekan Taoist Chen, aku tidak tahu asal-usulmu atau apa yang kau andalkan. Kau bisa mengusir roh-roh api luar, mungkin kau memiliki harta karun yang luar biasa atau fisik yang istimewa. Tapi api asal kekacauan ini bukan materi biasa. Itu tak bisa dilawan oleh kekuatan kasar atau senjata sihir biasa. Aku telah menjaga tempat ini selama beribu-ribu tahun, dan setiap hari aku bisa merasakan tekanan mengerikan yang memancar dari inti itu, tekanan yang bahkan membuat jiwa gemetar. Bahkan aku hanya berani menyerap roh-roh api lembut yang tersebar dan tersaring melalui lapisan-lapisan alam rahasia untuk kultivasi di perimeter luar, tak pernah berani melewati batas itu bahkan setengah langkah pun. Meskipun metodemu sangat mendalam, kau tidak boleh mendekati area terlarang itu karena penasaran. Itu adalah wilayah yang tidak boleh disentuh oleh dewa surgawi, atau bahkan dewa abadi surgawi biasa. Terobosan dan terobosan. Asal-muasal api kekacauan, asal-muasal api pamungkas, gumam Chen, mengulangi kedua kata ini, kilatan cahaya halus bersinar dalam di matanya. Ruang asal, primordial, yang telah lama tertidur dalam tubuhnya tiba-tiba dan sedikit berdenyut, ternyata sangat otonom, nyaris tak terasa. Panas yang samar namun luar biasa murni, bagaikan panas yang menyengat di awal penciptaan, memancar diam-diam, beresonansi dengan energi elemen api misterius dari alam rahasia yang disentuh para bodhisattva di sekitarnya. Rasanya familiar, seolah-olah garis keturunan yang tertidur sedang dibangkitkan. Dev tetap tanpa ekspresi, mengangguk pelan kepada Yaserling. Terima kasih atas kejujuranmu, Master Pedang. Aku akan mengingat ini. Pada hari-hari berikutnya, para tokoh di dalam oasis aman yang diciptakan oleh kekuatan ilahi Dev, menemukan kedamaian dan pemulihan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Energi elemen api yang murni dan lembut di alam rahasia, dipadukan dengan nutrisi dari mata air spiritual ajaib, ramuan yang diberikan oleh Dev, dan penggunaan kekuatan abadi murninya yang sesekali untuk membuka meridian orang yang terluka parah, menghasilkan efek penyembuhan yang ajaib. Luka mengerikan di dada Turner Lie, yang meradang hebat oleh energi iblis, sudah mulai sembuh, berkeropeng, dan rontok dengan cepat, membentuk daging baru. Warna kulitnya yang pucat perlahan-lahan kembali ke rona kemerahannya, auranya yang melemah semakin kuat dari hari ke hari, dan meridiannya, yang dinutrisi oleh energi elemen api yang lembut dan esensi kehidupan, perlahan namun pasti memperbaiki diri. Ia bahkan merasa bahwa, setelah mengalami cobaan ini dan penempaan lingkungan alam rahasia, tubuhnya yang terpahat, kultivasinya yang dipahat selama bertahun-tahun, kultivasinya yang sebelumnya terhambat, tampak mengendur. Kecepatan pemulihan Sarah juga sungguh menakjubkan. Ia mengembangkan teknik berbasis api tingkat tinggi, yang sangat cocok dengan lingkungannya. Setelah duduk diam di dekat mata air roh spiritual selama 3 hari, bukan hanya luka-luka internalnya yang sembuh total, tetapi hati pedangnya, yang agak redup karena mengaktifkan teknik pedangnya secara paksa,
juga menjadi lebih halus dan jernih berkat pemurnian energi roh api murni dan nutrisi tak terlihat dari pesona Taois Dev yang mendalam, menunjukkan kecenderungan untuk berkembang lebih jauh. Perasaannya terhadap Dev juga secara halus bergeser dari rasa jijik, terkejut, dan takut yang awalnya muncul menjadi rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang kompleks dan tak terjelaskan yang bahkan ia sendiri tidak dapat ungkapkan dengan jelas. Dylan dan Wanda, yang lukanya tidak terlalu parah, pulih paling cepat, sudah bergerak normal dan telah menjadi asisten yang sangat berharga bagi Turner Lie dan lainnya. Sementara sebagian besar murid sekte 10.000 binatang buas telah pulih dari luka-luka mereka, dan mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah bahkan diuntungkan oleh kemalangan ini, berkembang beberapa kali lebih cepat di tanah suci ini dibandingkan saat mereka masih di surga ke-10. Sementara itu, Dev menghabiskan beberapa hari terakhirnya menjelajahi dunia rahasia tanpa tujuan. Ia tidak terburu-buru menuju area inti, dengan saksama merasakan jalur menuju area inti di bawah pengawasan Yaserling, alih-alih menjelajahi tepi zona aman, dia dengan saksama merasakan setiap ritme dunia purba yang berapi-api ini. Ia melangkah melintasi aliran api matahari sejati berwarna keemasan yang mengalir perlahan. Airnya sangat panas, namun secara otomatis terbelah di kakinya, berubah menjadi dua aliran api lembut yang mengelilinginya, seolah menyambut seorang raja. Di atasnya berdiri sebuah gunung rendah yang seluruhnya terbuat dari giok api inti bumi. Puncaknya dimahkotai oleh nyala api yang berkelap-kelip abadi berbentuk seperti burung vermilion. Api kecil secara spontan terpisah darinya, melayang ke telapak tangannya dan dengan penuh kasih sayang membelai jari-jarinya sebelum berubah menjadi roh api murni yang memasuki tubuhnya, memelihara kekuatan abadinya yang kacau. Ia mencoba mendekati sekelompok roh api yang sedang bermain-main di hutan labu dan jamur. Makhluk-makhluk yang baru terbangun ini, alih-alih menghindarinya, justru berkumpul dengan rasa ingin tahu. Suara mereka yang merdu seperti lonceng angin seakan mengiringinya. Ia bahkan mengamati raksasa lava yang menjulang tinggi yang tertidur di kejauhan. Jantungnya berisi inti api yang berdenyut berirama, fluktuasinya secara halus selaras dengan irama halus di seluruh alam rahasia. Semua ini diamati oleh Yaserling, yang selalu memusatkan sedikit perhatiannya pada Dev. Rasa takjub dan pertumbuhan liar yang tak terkendali seakan merayapi hatinya. Ia semakin yakin bahwa Dev bukanlah kultivator abadi biasa. Afinitas dan kendalinya atas jenis kekuatan api telah melampaui puncak mereka yang memiliki bakat luar biasa atau harta langka. Itu semacam resonansi dan penekanan tingkat tinggi pada tingkat asal-usul kehidupan. Apakah dia benar-benar menyimpan semacam benih, asal api tertinggi, di dalam dirinya? Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan afinitasnya dengan semua api? Hati Yaserling bergejolak, dan sebuah pikiran yang ganas dan dingin muncul. Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan kakak laki-laki, atau bahkan dengan guru? Hari ini, Dev berjalan tanpa tujuan dan akhirnya tiba di bagian terdalam dari dunia rahasia, tepi area yang telah diperingatkan Yaserling dengan tegas, menganggapnya sebagai zona terlarang. Tatapannya terfokus, bahkan membuat Dev yang sudah sering bepergian pun sedikit menahan napas. Ini tampaknya merupakan jantung dari seluruh dunia api, atau mungkin lokasi lukanya. Bukan lagi gunung dan sungai yang relatif besar, melainkan hamparan luas tak berdaya, seluruhnya terdiri dari api ilahi yang paling primitif, hingar-bingar, dan kacau dari masa, sebuah lautan api yang kacau. Lautan api itu tak terbatas, dan sejauh mata memandang, hanya ada api yang berkobar dan berkobar. Api pembakar surgawi, berwarna merah tua meraung seperti naga, menghanguskan ruang di belakangnya dengan bekas-bekas hitam. Api esensi matahari, keemasan sangat terang, namun dengan kekuatan untuk memurnikan dan memusnahkan segalanya. Api guntur surgawi ungu, yang ungu meliuk-liuk bagai ular, berderak dan meledak, memancarkan atmosfer hukuman dan kehancuran ilahi. Api dingin roh tulang, yang putih mematikan membara tanpa suara. Hawa dinginnya menggantikan jiwa. Dan kemudian ada, api kekosongan, yang hitam pekat, yang tampaknya mampu melahap semua cahaya, panas, dan materi, membentuk pusaran berbahaya di dalam lautan api. Api-api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, yang hanya terlihat dalam legenda, atau bahkan hanya ada dalam teori, berkumpul, bertabrakan, menyatu, dan memusnahkan di sini dalam sebuah fragmen namun tampaknya diatur oleh hukum yang lebih halus. Ledakan, lolongan, derak, desisan, segala macam suara bercampur menjadi simfoni kehancuran yang mengamuk. Di atas lautan api, ruang terpelintir dan hancur, menampilkan fenomena-fenomena aneh dan menakjubkan. Terkadang, ruang itu memperlihatkan adegan kacau awal mula dunia. Di lain waktu, ruang itu memantulkan gambaran-gambaran apokaliptik kehancuran bintang. Di tengah lautan api yang kacau dan berkobar ini,
samar-samar tampak garis luar sebuah bangunan megah. Bangunan itu tampak dipahat seluruhnya dari kristal kekacauan yang paling murni. Sebening kristal namun mengandung cahaya tak terbatas, memperlihatkan tekstur aneh yang tidak hitam maupun putih, yang mencakup semua warna. Bentuknya bukanlah istana atau paviliun biasa, melainkan piramida api bertingkat yang sedikit berputar. Puncaknya mengarah langsung ke kubah api paling kacau di atasnya. Seluruh piramida itu terbungkus rapat dan terlindungi oleh lapisan api yang padat, terus berubah, dan kacau, api asal mula kekacauan. Bahkan dari kejauhan, Dev dapat dengan jelas merasakan aura tertinggi yang terpancar dari api asal kekacauan, kekuatan yang membuat segala sesuatu bergetar dan hukum alam meratap. Di tepi area terlarang, sebuah monumen batu kolosal, setinggi 10 zhang, permukaannya berwarna merah darah, seolah terbentuk dari rune api yang tak terhitung jumlahnya yang terkompresi dan mengeras, berdiri megah. Di permukaan monumen, dua ukiran yang dalam tampak ditulis langsung dengan kekuatan tertinggi. Setiap goresan mengandung kehendak mengerikan untuk membakar jiwa dan membekas di kehampaan, peringatan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api berkobar. Api asal kekacauan, membakar dao dan memurnikan jiwa. Mereka yang tidak mencapai api tertinggi, jiwanya akan musnah. 16 rune api kuno dan mendalam, kuat dan mengesankan, memancarkan aura yang luar biasa. Bahkan setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, kehendak mereka yang tersisa tetap seperti api yang berkobar, menghanguskan hati dan keberanian mereka yang berani mendekat. Dev berdiri di perbatasan api dan kehancuran ini, menatap lautan api yang menderu dan kacau serta menara kristal kacau misterius di pusatnya. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya berakselerasi secara otomatis. Jauh di dalam dantiannya, pusaran kacau yang sebelumnya tidak aktif kini berputar jauh lebih cepat, memancarkan kerinduan dan resonansi yang semakin intens. Di pusat pusaran, percikan api kacau yang samar namun sangat murni, yang tampaknya mencerminkan kelahiran dan kematian api yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan dinyalakan dan semakin kuat. Perasaan itu sangat jelas, api primordial yang kacau di depan memiliki asal yang sama dengan sumber api tertentu di dalam dirinya. Itu bukan ancaman, melainkan sebuah panggilan. Itu adalah daya tarik bersama dari kekuatan yang sama, yang telah lama hilang. Asal mula api tertinggi, api primordial yang kacau. Mata Dev berbinar, senyum yang nyaris tak terlihat melengkung di bibirnya. Sepertinya ini dipersiapkan untukku. Tanpa ragu sedikit pun, di bawah tatapan mata Yaserling yang tiba-tiba mengerut, ia melangkah maju, sosoknya bergerak bagai kilat, langsung terjun ke lautan api yang riuh, cukup untuk seketika membakar habis bahkan seorang alam dewa abadi surgawi puncak. Rekan Taoist Chen. Jangan. Tidak. Kembalilah. Seruan waspada Yaserling langsung tenggelam oleh gemuruh api yang berkobar. Namun, adegan Dev yang ditunggu-tunggu dilalap api dan dilenyapkan oleh jeritan tak kunjung terjadi. Lautan api yang riuh, yang cukup kuat untuk membakar bintang-bintang dan menghanguskan angkasa, mengalami transformasi luar biasa begitu menyentuh tubuh Dev. Api yang berkobar, seolah-olah bertemu dengan penguasa tertinggi, seketika menundukkan sifat liar mereka. Mereka menghentikan serangan dan pembakaran yang tak teratur, menjadi luar biasa, jinak, dan teratur. Api merah tua yang berkobar itu terbelah secara otomatis, membentuk sebuah saluran. Api esensi matahari keemasan berubah menjadi tetesan cahaya, dengan lembut memercik ke atas Dev. Alih-alih membakarnya, api itu menembus, berubah menjadi bentuk api tertinggi yang paling murni. Api guntur surgawi ungu berhenti bergerak, malah melingkari pergelangan tangannya seperti hewan peliharaan yang jinak, mengirimkan sensasi geli dan halus melalui dirinya. Api kekosongan yang hitam pekat berhenti melahap, malah berputar-putar di sekelilingnya, menyaring dan menjinakkan energi api lain yang terlalu eksplosif. Cincin tipis, terus berubah, dan kacau secara alami muncul di tubuh Dev. Cincin ini, yang tampak lemah, memancarkan aura kuno yang agung, kekuatan yang mengendalikan semua api, cahaya spiritual dari sumber api yang kacau. Ini adalah manifestasi alami dari fenomena primordial yang muncul dari aktivasi pusaran kacau dan percikan-percikan kacau di dalam dantiannya oleh kekuatan eksternal dari asal yang sama. Ia berjalan dengan tenang menembus lautan api yang bahkan ditakuti Yaserling. Langkahnya tak tergesa-gesa dan ekspresinya tenang, seolah-olah ia sedang berjalan-jalan di halamannya sendiri, alih-alih berjalan di tanah kehancuran. Yang lebih menakjubkan lagi adalah saat ia melangkah menuju pusat lautan api, menuju menara kristal yang kacau. Kobaran api yang tak berujung dan berkobar di sekelilingnya seakan menerima panggilan primadona, yang secara aktif dan penuh sukacita berkumpul di atasnya.
Itu bukanlah pengepungan yang agresif, melainkan penggabungan dan pengorbanan bagaikan sungai yang mengalir ke laut. Merah tua, emas, ungu, putih, hitam. Warna-warna api yang tak terhitung jumlahnya melepaskan cangkang luarnya yang ganas, memperlihatkan inti, hukum paling prima dan esensi energinya. Berubah menjadi semburan warna-warni yang megah, semburan-semburan api itu menyerbu ke arah Dev dari segala arah, dengan mudah menyatu dengan cahaya sumber api yang kacau di sekelilingnya. Kemudian, mereka dengan cepat diserap dan disempurnakan oleh cahaya itu, menyatu menjadi pusaran dan percikan api yang semakin terang dan padat di dalam dantiannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lautan api di sekitarnya sedikit meredup, deru api mereda, dan auranya menjadi lebih kuat dan halus. Dimanapun ia lewat, api padam, meninggalkan lorong singkat yang relatif tenang, meskipun dengan cepat terisi kembali oleh kobaran api dari luar. Namun, pemandangan menarik buah kastanya keluar dari api, dan semua api menyatu. Ini cukup untuk membuat Yaserling, yang hampir tidak dapat merasakannya dengan indera ilahinya, benar-benar tercengang dan tak bisa berkata-kata. Sumber api pamungkas, itu benar-benar sumber api pamungkas. Dan itu adalah benih api arus yang legendaris. Suara Yaserling bergetar, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Benih api kekacauan, sumber segala api, penguasa segala api. Ini, bagaimana mungkin? Benih api primordial seperti itu hanya ada dalam legenda sejak awal penciptaan. Bahkan kakak laki-lakiku, Joshua Lee, mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, menggabungkan beberapa api ilahi bawaan untuk meniru jejak, kehendak api kekacauan, jauh dari benih api sejati. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin seorang kultivator dewa surgawi, yang bahkan belum berusia 100 tahun, memiliki benih api kekacauan yang utuh, yang mampu menyerap api primordial eksternal secara aktif? Pada saat ini, semua keraguan, kecurigaan, dan kebencian Yaserling hancur oleh pemandangan yang mencengangkan di hadapannya. Dia tidak lagi meragukan kebenaran kata-kata Dev sebelumnya. Untuk memiliki benih api kekacauan, untuk dengan mudah melewati ujian pamungkas yang ditetapkan oleh Raja Iblis Api Berkobar, dan untuk menyerap serta memurnikan api primordial yang bahkan Raja Iblis Api Berkobar sendiri harus tangani dengan hati-hati. Asal-usul dan latar belakang orang ini telah jauh melampaui batas imajinasinya. Mungkin, dia memang memiliki hubungan yang luar biasa dengan gurunya. Bersambung ke episode 717. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.